wabarakatuh. Hai, halo Sobat Podcast, kembali lagi dengan saya Farah Sabila dan kamu lagi dengerin podcast Semantika. Oke guys, sekarang kita bakal bincang-bincang bersama Bapak Kepala Sekolah. Dan do you know what fun fact about Bapak ini? Ternyata Bapak ini juga termasuk alumni Semantika guys. Oke, penasaran kan sama Bapaknya? Oke, mari kita bincang-bincang sama Bapak. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Pagi Bapak, bagaimana nih Pak kabarnya pagi? Kabarnya baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, boleh Pak perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, sebagai perkenalan, ya nama Bapak Zulfikar. Sebelumnya, Bapak juga alumni di sini tahun 86. Itu tamat dari SMA 1 Pilkabnya. Kemudian melanjutkan pendidikan ke IKIP Diploma 3 Bahasa Inggris 89 tamat, yang muda 191 tamat. Kemudian dinas pertama kali di SD Sekolah Teknik. Sekolah Teknik, Ya. oke. Ada tahun 95 pindah ke SMA. Rencananya mau pindah ke SMA di Tangkamang, tapi karena gurunya penuh waktu itu, pindah Bapak ke SMA Negeri 1 Basung. Dari SMA 1 Basung, 20 tahun di situ. Oke, 20 tahun ya Pak. Terus lagi ke SMA Kamamage sebagai kepala sekolah. Di SMA Kamamage ada 6 tahun 9 bulan, pindah lagi ke SMA Negeri 1 Candu. Dan lagi 1 tahun 3 bulan, ada peluang, ada kesempatan dimutasi lagi ke SMA 1 Tangkamang. Inilah pada kesempatan ini kita jumpa di SMA Negeri 1 Tangkamang. Dan saya tinggalnya di sini tidak jauh, asalnya dari Kamangmude, terusan tinggal sekarang di Kamanghilir, di rumah anak di Inukoto. Kamang Hilir ya Pak? Oke Bapak, bagaimana nih Pak first impression Bapak terhadap SMA Negeri 1 Tangkamang? Ya, kita tahu bahwa SMA Tangkamang sebuah sekolah yang luar biasa, yang sebelumnya sudah banyak berprestasi. Ya tentu punya kesan yang luar biasa untuk bagaimana kedepannya yang menjadi kesan bagi saya itu bisa lebih bagus lagi ke depan dan nyata. Gitu. Artinya apa? Kita di luar sana melihat rekan kami itu atau di Tangkamang itu sebuah sekolah yang sudah cepat atau yang sudah mampu untuk mengadaptasi dengan perubahan-perubahan. Apapun kita lihat pernah Sumatera Tangkamang itu sebagai sekolah data nasional, sebagai sekolah kesehatan, sebagai sekolah anti korupsi LGBT dan narkoba, dan itu perlu kita budayakan kembali, kita lanjutkan kembali, jangan hanya setelah meraih terus hilang. Nah ini salah satu yang kita lihat ke depan ini, sarana yang bisa kita kembangkan adalah podcast. Podcast adalah sebuah sarana media untuk mempublikasikan. Jadi bagaimanapun juga ke depannya kita berharap dengan pesan pertama ini betul-betul terasa bagi siswa, bagi seluruh warga sekolah. Tidak hanya semacam hanya untuk sebuah show up saja, tidak seperti itu. Oke Bapak. Bapak boleh cerita sedikit nih Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak sebelum ke SMA Negeri 1 Tangkamang Pak? Yang di awal tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Yeah. Kalau karir Bapak ya pertama kali diangkat menjadi guru biasa, guru bahasa Inggris di SD Negeri Ujung Gading. Kemudian di sana diangkat pula jadi pembina OSIS, dan juga jadi bendahara dan segala macamnya. Ya. Mengajar pun tidak hanya bahasa Inggris, menggambar teknik juga diajar, mengelas juga diajar. Di situ kita belajar banyak. Itu juga ketika pindah ke
Baso, Bapak tidak hanya sekedar mengajar bahasa Inggris juga, tapi banyak yang diajar waktu itu ketika Bapak masih jadi wakil bidang kurikulum. Ada 3 bidang yang Bapak ajar. Pertama bahasa Inggris yang menjadi background Bapak kan. Iya Pak. Kemudian TIK, karena guru TIK tidak ada waktu itu. Bapak ngambil, Bapak pelajari. Nah kemudian ya karir Bapak ya karena ada kesempatan untuk ikuti tes-tes sekolah-sekolah, Bapak ikuti aja seperti air mengalir. Iya. Targetnya ya tentu setiap kita punya yang kita ikuti tentu berhasil. Makanya pada tahun 2008 itu Bapak sudah lolos tes kepala sekolah. Dan juga waktu itu juga Bapak masuk kuliah S2 2010 tamat. 2015 Bapak diangkat jadi kepala sekolah di SMA Kamamaju. Itu perjalanan karirnya. Setelah itu 6 tahun 9 bulan pindah lagi ke Candung dan pindah lagi ke sini. Berarti emang udah banyak kali pindah-pindah gitu ya Pak? Baru 3 kali. 3 kali. 3 kali dari karir sebagai kepala sekolah. Iya Pak. Gimana sih Pak perasaan Bapak setelah dipindah tugaskan ke SMA Negeri 1 Tirtangkamong? Ya, pertama itu bagi saya sebuah kehormatan dari sekolah-sekolah yang kecil yang saya bina untuk bagaimana sekolah itu bisa maju. Sekarang termasuk ke dalam sekolah berskala besar dengan jumlah muridnya 600 lebih. Itu merupakan sebuah tantangan juga, tanggung jawab moral kita. Sekarang bagaimana kita bisa memberdayakan semua fungsi yang ada sesuai dengan tupoksi masing-masing dari tingkat-tingkat komponen-komponen yang ada di sekolah. Baik. Oke Pak. Dan boleh nggak Pak ceritakan program apa yang akan Bapak jalankan untuk SMA Negeri 1 Tirtangkamong ke depannya Pak? Ya, tentu saja kita harus menginventarisir dulu apa yang akan menjadi program ke depan. Kita tahu bahwa SMA Tirtangkamong itu sudah jaya. Tapi kejayaannya kenapa nggak berkesinambungan? Itu salah satu yang harus kita benahi kembali sesuai dengan zaman kekinian kita. Yang kita kemas dengan zaman kekinian. Harusnya kita kemarin itu misalnya Adiwiyata itu budaya dan karakter itu melekat pada siswa. Bagaimana sekarang kita lihat? Ada kepedulian siswanya untuk kebersihan, untuk peduli dengan lingkungan. Ada program-program bakti ini harus kita tinjau lagi. Nah, benar ini menjadi darah daging bagi budaya bagi warga sekolah. Begitu juga sekolah sehat. Sekolah sehat itu tentu saja banyak indikatornya. Kita lihat bagaimana siswanya sehat nggak, mandi nggak pagi, padahal usul gigi tidak, itu sederhana saja. Ini banyak yang Bapak lihat pagi itu mukanya berkerut saja, entah mandi entah tidak kan. Nah, itu belum mencerminkan sekolah sehat. Kemudian tidur, pola tidur mereka sekarang kena zaman kekinian nggak nyadar, kadang-kadang sudah malam itu bergadget dia sampai malam. Ini bagaimana sekolah sehatnya? Ada sampai sekolah tidur-tiduran kan? Begitu juga dengan pola makan. Kita lebih senang karena sekarang serba instan, semuanya diinstankan, sehingga penyakitnya instan juga. Nah, ini pola-pola seperti yang harus kita kembangkan, kita eliminir yang hal-hal yang demikian, sehingga sekolah itu betul-betul sehat lingkungan kita. Kemudian juga bebas narkoba. Ada nggak sekolah kita di luar ini? Karena kita bisa juga dipengaruhi secara LGBT, pergaulan, ya itu harus ini ada indikasi mungkin bisa kita lihat sesama teman. Berteman itu kadang-kadang kan LGBT ini tidak bisa kita pantau, lihat secara tapi bisa kita rasakan itu anak-anak. Nah, bagaimana kita mengapakan ke depan? Nah, dengan seperti itu, kita berharap program ini menyentuh ke seluruh warga sekolah
dan itu menjadi budaya. Akhirnya apa? Nanti masuk perguruan tinggi pun akan meningkat hasilnya. Iya benar Pak. Nah, itu. Tapi kalau kita tidak hayati apa yang kita lakukan, tidak pernah kita siswanya tidak pernah tahu mau ngapain datang ke sekolah, ini segala macamnya, akhirnya apa? Tidak sampai di situ. Ini yang perlu kita perbaiki, artinya mengimprove semua yang sudah ada menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik, yang kurang kita tambah, kita perbaiki sambil kita membuat inovasi-inovasi terbaru. Podcast juga sebuah yang terbaru, tetapi mana podcast yang bagaimana kita di sini? Jangan podcast podcast pula kita. Ikutan. Kita Iya. keren gitu. Tapi ada ciri khas SMA 1 Teladan Kama. Misalnya TV-nya gimana, gitu. Harus ada. Misalnya kontennya hari ini apa, materinya apa. Jangan sama orang ini kita bikin ini orang kita bikin pula gitu kan. Nah, harus ada ciri khas. Kira itu yang menjadi depan kita. Sehingga semua kita di sekolah ini orang akan melihat kita sebagai sekolah yang betul-betul bisa memfungsikan atau memberdayakan semua potensi. Oke Pak. The last question nih Pak. One word for Semantika, satu kata untuk Semantika TV Pak. Iya, Semantika TV satu kata saja ya, smart. Smart. Oke guys, sekian dulu video kita bincang-bincang bersama Bapak. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.